Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah cerita ke-10 dari Horror Voice. Dan banyak kemarin yang ngabarin ke gue, chat Telegram, terus ada yang DM juga, suruh bawain ceritanya Pak Aden lagi. Dan sekarang jam 00:57 dan beberapa jam yang lalu sekitaran jam 9 gue main ke rumah beliau. Kebetulan gue dikabarin itu setelah maghrib, gue suruh ke sana. Terus tadinya nggak cerita hantu horor lah. Tadinya itu cuman ya ngobrol-ngobrol biasa, terus ngomong-ngomongin gitar, musik itulah, karena kan beliau guru musik dan gue juga seneng dengan alat-alat musik gitu. Dan ya menjelang malam kan ya biasalah cerita-cerita horor seperti itu. Maaf ya karena suara gue agak serak karena ya mungkin kurang tidur. Dan ini adalah cerita yang dialamin Pak Aden bersama istrinya. Itu ya mungkin sekitaran 1 tahun yang lalu ya, awal 2020 ya, sebelum COVID-19 melanda ya, seperti itu. Jadi ceritanya Pak Aden dan istrinya ini tuh mau melakukan ibadah ya, ke tempat ibadah itu di daerah Bantul kota ya. Itu ya mungkin kurang lebih sekitaran ya 40-50 kilo ya dari rumahnya. Dan itu pun kalau lewat jalur kota, jalur yang sepi lah, yang rame. Jadi lewat kota, harus ke kota Jogja dulu, nanti baru ke Bantul. Nah, Pak Aden dan istrinya ini tuh ngelewatin daerah Getas ya. Kalau kawan-kawan semuanya yang sini tahu, itu tuh kayak jalan jalan nggak melingkar tapi jalan pintas untuk menuju ke Bantul kalau dari daerah Gunung Kidul. Ya itu mungkin ya kurang lebih ya 35-38 kilo lah untuk sampai ke Bantul kota kalau dari Getas. Dan jalur tersebut itu sepi ya. Yang siang pun sepi, mobil dan motor juga jarang lewat situ, dan jalan juga dengan medan yang naik turun dan berkelok-kelok, dan sekelilingnya itu kebun hutan kayak gitulah. Nah, di sekitaran jalur Getas tuh nanti kelihatan kayak ada bukit untuk makam sultan gitu, daerah Imogiri ya, makam sultan tuh dimakami di situ. Nah, singkat cerita, Pak Aden dan istri itu berangkat berdua itu sekitaran setelah maghrib lah, kan udah petang, udah sepi lah. Jadi di sana juga ada desa tapi sepi. Lewat daerah kita tersebut, dan Pak Aden waktu mengendarai motornya, kan istrinya di belakang, itu bilang melewati suatu kelokan yang ini agak kiri, jadi nanjak dulu terus ke kiri. Langsung Pak Aden bilang, mah ada bekas kecelakaan. Terus istrinya bilang, oh iya Pak, iya ya bekas kecelakaan ya di sini. Kapan ini? Nah, tanya begitu. Papa juga nggak tahu kapan. Terakhir lewat sini juga udah berapa bulan yang lalu. Kemarin waktu ke Bantul kan lewatnya lewat sana, lewat kota, nggak lewat desa sini gitu. Dan Pak Aden sama istrinya ini itu ngelihat ada kayak bekas kecelakaan ya, maksudnya bukan bekas darah atau bekas masih ada puing-puingnya ataupun ada korban kecelakaannya, enggak. Jadi ada di di pinggir jalan itu yang sebelah kiri kayak ada gambaran bekas-bekas itu loh, kayak reka adegan, ada bekas-bekas kapur gitu, bekas-bekas putih gitu.
itu ada 2 orang sama kayak ada gambar motor kayak gitu, gambar motor yang lagi terguling lah, seperti itu. Oh iya ya, gitu. Lanjutlah mereka menuju ke Bantul Kota dan mereka melakukan kegiatan ya beribadah kayak gitu di daerah Bantul Kota. Dan malam harinya itu sekitaran mungkin jam 11 mereka melalui jalur tersebut. Nah, pada saat lewat jalur tersebut itu sebelum di TKP yang tadi ya, jadi masih kayak ya masih baru mau memasuki kawasan kebun warga, kebun dan hutan-hutan gitu ya, hutan lindung. Itu tuh ada motor itu nyalip ya, ngelewatin mereka, tapi kan kenceng ya kenceng set langsung gitu. Dan Pak Aden ini tuh itu ya Pak, wah ada temen nih, diikutilah itu motor tersebut. Dan Pak Aden juga cerita kalau motor tersebut adalah motor merek Honda dan Mega Pro, jadi motor motor sport kayak gitu lah, motor Mega Pro yang motor gede gitu. Dan diikutilah motor tersebut, dan diikuti itu katanya Pak Aden ini jaraknya tuh mungkin ada sekitar gak sampai 20 meter, mungkin 15 atau sampai 17 meter gitu. Dan posisinya motor itu posisinya kenceng, dan semakin Pak Aden ini tuh ditarik gasnya ya, dikencengin gitu, motor yang di depan itu ikut kenceng, kayak jadi kenceng, sama-sama kenceng. Nanti kalau Pak Adennya agak pelan, ngurangin kecepatan, motor itu juga makin pelan, kayak jaga jarak kayak gitu kan. Dan istrinya tuh bilang, "Papa, jangan kenceng-kenceng jangan kenceng-kenceng." Nah, langsung itu kan Pak Aden bilang, "Mah, biar ada temen. Orang tadi berangkat maghrib juga udah sepi, apalagi sekarang udah mau tengah malam, kan biar ada temennya." Kayak gitu Pak Aden sama istrinya cuma diem aja sambil meluk gitu kan posisinya kan kenceng ya motornya. Dan Pak Aden ini kan terus ngikutin itu kan biar ada kawannya, biar ada temennya. Dan Pak Aden ini itu jadi di sana tuh ada kayak tanjakan paling curam ya, dari jalur itu tuh ada tanjakan paling curam. Dan setelah itu ya biasa jalannya, karena kan mau naik ke arah Gunung Kidul, dan Gunung Kidul tuh memang dataran agak tinggi ya di daerah DIY, daerah Jogja itu agak tinggi emang, yang namanya juga Gunung Kidul kan. Nah itu ada tanjakan paling berat di situ, itu masih diikutin motornya tuh dari awal kebun-kebun tadi masih diikutin. Dan waktu sampai di tanjakan itu kan motornya otomatis yang di depan kan duluan, dan Pak Aden ini sama istrinya kan di belakang. Nah itu kan masih kelihatan yang namanya lampu motor, terus pokoknya lampu motornya tuh kelihatan lah. Waktu sampai di tanjakan tersebut dan Pak Aden juga mau sampai, itu motor yang tadi waktu udah cuman kelihatan helm 2 orang tersebut tuh langsung ngilang gitu aja. Suara motornya hilang, dua orang yang di depannya hilang, pokoknya motor di depan tuh hilang. Dan Pak Aden langsung ngurangin persnelang, ngurangin gigi, langsung ngerem, kan kaget posisinya. Terus Pak Aden tuh bingung, sama istrinya juga bingung. Mah, kan di sini kan nggak ada gang, nggak ada perkampungan di sini. Perkampungan masih di depan, dan kanan kiri kan jurang. Ini kan mau setelah nanjak kan dataran tinggi, kanan kiri jurang, dan itu pun sebelah kanannya juga jurang gitu, sungai. Terus kemana dong orang-orang tadi gitu? Terus
istrinya Pak Aden tuh udah takut ya, udah panik kayak gitu. Udah Pak, udah yuk, oh, cari perkampungan yuk, cari yang ramai, cari yang terang. Kan posisinya Pak Aden ini sama istrinya itu kan ya walaupun kaget, posisinya tuh masih motor tuh masih jalan ya, dan dari obrolan itu kan cepet ya, maksudnya kan sama-sama panik, obrolannya cepet. Itu mungkin cuman ada nggak sampai 1 menit ya, cuma beberapa detik gitu. Dan Pak Aden itu ternyata di samping kanannya itu adalah TKP yang dilihatnya waktu berangkat tadi. Dan Pak Aden sama istrinya pun nggak ambil pusing ya, maksudnya masih mikir mikir positif lah. Paling memang si motor tuh kenceng banget terus ninggalin mereka, dan merekanya kan posisinya nancap terus agak lambat lah posisinya nancap, nggak seperti kencengnya kalau di jalan datar kayak gitu kan, mikirnya masih gitu. Ya udah mah, kita cari yuk warung atau apa, kasihan anak mungkin masih bangun itu si adik, nanti beliin apalah, kasihan kalau lapar malam-malam juga kan, nanti bukain pintunya kan sering dikunci kalau kita pergi kayak gitu. Terus istrinya juga, ya udah Pak, ayo carilah yang terdekat, kalau enggak ya di kota Wonosari aja. Nah, sampailah Pak Aden ini sama istrinya itu di perkampungan warga. Dan di perkampungan warga itu ya ada orang ronda, itu rame lah. Dan di sampingnya orang ronda itu ada warung kopi lah, tapi ya kayak warung kelontong, tapi ada sedia untuk ya angkringan. Kalau kalian tahu ya, itu kayak ya warung makan yang bukanya itu biasanya sore sampai pagi gitu, malam gitulah, angkringan namanya. Nah, berhentilah di situ Pak Aden sama istrinya. Terus istrinya milih-milih makanan, terus apalah untuk dibawa, untuk dibawa pulang untuk anaknya. Terus Pak Aden itu kan pesen kopi, terus kan kepingin ngerokok gitu lah, biar yang namanya juga perjalanan jauh ya, ingin istirahat, ingin ngopi-ngopi kayak gitu kan. Terus Bu, pesen kopi Bu, kopi hitam 1. Terus ibunya, oh iya Mas, ini lagi buatin lah kopi. Terus ditanyain, Mas dari mana ya Mas, malam-malam gini, emang gak takut lewat jalur itu Mas, lewat jalur Getas kan sepi? Oh iya Bu, saya dari kota Bantul Bu, tadi habis ibadah sama istri. Oh gitu ya Mas, oh ya udah, itu dinikmatin kopinya, istrinya juga masih belanja kok. Nah setelah itu Pak Aden ngopi, terus istrinya kan masih belanja, terus bayar sama ibunya, dan duduk di angkringan itu. Kan ibunya kan juga selain jualan kelontong juga menjaga angkringan, otomatis ya nanti balik lagi lah ke angkringan itu kan, cuman depan warung. Terus Pak Aden itu tanya, Bu, emang ada kecelakaan ya di jalur Getas itu? Terus ibunya bilang, iya Mas, 3 hari yang lalu Mas, udah 3 malam ini, besok udah hari ketiga kayak gitu. Emang kenapa Mas? Ya emang ada orang kecelakaan di situ, 2 orang kok, pakai motor laki-laki, pakai motor agak gede. Terus Pak Aden sama istrinya kan pada lihat-lihatan gitu, terus ibunya warung bilang, tanya, kenapa Mas kok kayak pucet banget wajahnya gitu. Pak Aden bilang, enggak Bu, tadi saya tuh ngelihat 2 orang nyalip saya, terus waktu di tanjakan itu, tanjakan yang paling tinggi, tanjakan paling terjal itu, jadi mereka itu ngilang Bu, dan kami yang di belakangnya itu kaget karena ngilangnya itu di sekitaran lokasi TKP kecelakaan Bu tuh. Nah ibunya bilang, oh alah mas,
sampean iki niku tiyang sing pindho mas, sing kapindho. Maksudnya walah mas, masnya ini tuh yang kedua mas, malam ini tuh udah ada satu pengendara mas sendiri terus mampir sini, ceritanya sama mas. Terus masnya ini juga ceritanya kayak gitu, bedanya cuman masnya ini sama istrinya, terus yang tadi tuh sendirian. Lah langsung Pak Aden sama istrinya kaget dong, istrinya marah-marah, udah dibilang orang mukanya pucet-pucet tadi waktu nyalip masih aja diikutin. Marah-marah lah istrinya, kayak ya gitulah, marah-marah sama Pak Aden. Terus Pak Aden bilang udahlah udah tadi kan papa kan mau cari temen gitu. Terus ibu warungnya nambahin, masa ini orang kesekian mas, tapi malam ini baru 2 orang. Yang kemarin itu ada 3 pengendara mas mampir ke sini dan 3-tiganya juga ketemu mas. Terus di sini jadi rame kayak gitu. Dan setelah selesai ngopi-ngopi, setelah pamitan sama ibu warungnya, ya udah Pak Aden sama istri pulang ke rumah. Seperti itu. Ya mungkin ceritanya nggak terlalu menakutkan atau nggak terlalu horor banget ya, seperti itu. Tapi ya ini pengalamannya Pak Aden dan itu kisah nyata ya, seperti itu. Dan gue nggak tahu kronologinya yang kecelakaan itu gimana, orangnya ya maksudnya meninggal atau enggak, gue nggak tahu. Dan 2 orang yang menghilang tersebut mungkin arwah atau apalah, gue juga nggak tahu, walau alam. Dan ini udah cerita ke-10 dan akan berlanjut ke cerita berikutnya. Gue udah buat playlist, jadi rencana ke depan gue buat playlist itu per 10 story, per 10 cerita gitu ya. Dan terima kasih kawan-kawan yang udah subscribe ataupun belum subscribe, udah ada yang nge-share, berkomentar yang baik-baik untuk kebaikan channel ke depan. Terima kasih kawan-kawan semua yang udah mau ngirimin cerita-cerita kalian. Gue sangat berterima kasih pada kalian, karena kalau bukan dari kalian gue ya nggak bisa lah ngembangin channel ini, seperti itu. Dan oh iya, gue lupa, tadi waktu gue ngomong sama Pak Aden ya tadi malam gitu, itu ada satu kisah lagi dan gue akan cerita itu di cerita ke-11 lah, soalnya karena mungkin ya durasinya nanti takut kepanjangan, kawan-kawan semua juga kan dengerinnya juga mungkin bosan, seperti itu. Terima kasih, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.